Yang penting sekali karena puncak dari musim hujan akan terjadi 1 bulan ke depan, maka bagaimana cara yang terbaik untuk memitigasi bencana dan juga mengenal potensi bencana yang mungkin akan menimpa kita. Saya akan langsung bertanya kepada Direktur Mitigasi Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Medi Herlianto. Pak Medi, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Robert. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Pak Medi termasuk korban banjir pada musibah banjir kali ini? Langsung enggak, semua keluarga. Keluarga juga banjir. Tapi apakah sempat menolong waktu itu keluarga yang banjir? Menugaskan anak dan keluarga yang lain untuk membantu. Saya membantu ke DKI, BPBD DKI. BPBD DKI, berarti Bapak tidak sempat membantu keluarga, tapi Bapak kemudian membantu orang lain yang berjumlah ratusan ribu kan Pak? Iya, warga yang terdampak. Pasti. Nah, kalau kita lihat Pak, dari bencana musibah banjir, tentu masyarakat DKI harus saya katakan publik geram. Karena ini adalah masalah yang kerap terjadi. Banyak yang bilang siklus 5 tahunan, tapi kenapa sekarang terjadi lagi? Kalau Anda lihat setelah beberapa hari banjir ini melanda, apa yang salah dengan kita, masyarakat kah, otoritas kah? Ya, jadi bicara penanggulangan bencana itu komprehensif ya. Kita tidak bisa bicara individual, sektoral dan sebagainya. Dan melibatkan multi pihak, dan kejadiannya juga bisa multi agensi dan ada susulan bencana berikutnya. Ya, seperti misalnya banjir. Setelah banjir orang diungsi, ada dampak sosial, ada dampak kesehatan dan seterusnya gitu. Nah, berarti itu penanggulangan bencana itu harus dilakukan secara komprehensif. Berarti melibatkan seluruh pihak. Seluruh pihak. Tidak ada sektor, tidak ada pihak menurut saya ikut di dalam penanggulangan bencana ini. Nah, masyarakat tetap menjadi pelayanan yang diberikan pelayanan kepada mereka. Kita bersama-sama, tidak hanya pemerintah, dunia usaha juga harus ikut. TNI Polri juga harus ikut, relawan juga harus ikut, kelompok masyarakat harus ikut. Nah, ini berarti harus ada sistem gitu. Berarti kalau seandainya banjir, musibah ini terjadi sedahsyat ini, mana yang tidak ikutan? Kalau di lapangan kita lihat sudah ikut semua. Pada saat evakuasi. Tetapi mungkin kita waktu kejadian terakhir banjir, katakanlah itu 2013 kalau saya tidak salah. Sekarang sudah 2019, katakanlah 2020, ada 5 tahunan gitu. Nah, ini yang harus dibangun terus, awareness kita, kesadaran kita bersama, para pihak, bahwa kita jangan lupa, bencana itu datang pada saat kita lupa. Nah, ini pesan-pesan ini harus berlanjut terus. Tapi bukankah kemudian kita sudah diberikan warning, kita sudah diberikan alarm bahwa musim hujan akan segera tiba, curah hujan akan meningkat, terjadi di wilayah-wilayah mana saja, dan kenapa ini tuh masih terjadi? Saya tuh bingung, kenapa kita masih dilanda banjir yang seperti ini lagi? Jadi memang kalau melihat curah hujan kemarin, itu memang melebihi dari data-data yang sebelumnya. Terakhir 2017, 2015 kalau saya tidak salah, 340 mm per hari. Ini kemarin di Halim 337. Nah, bicara warning, kita tidak bisa hanya bicara di hulu. Harus bicara sampai hilir. Diseminasi warning, katakanlah BMKG sudah benar melakukan prediksi, forecasting dan sebagainya. Tapi untuk penyebaran informasi ini harus juga secara masif disampaikan. Nah, kalau kita melakukan upaya-upaya saya katakan kita lakukan pada saat normal, siaga dan seterusnya, ini masyarakat sudah mulai memahami seperti apa sih ancaman dan mereka harus melakukan apa. Nah, warning tidak berhenti di hasil forecasting, tapi harus didiseminasikan kepada masyarakat, dan masyarakat itu harus tahu oleh para pihak. Siapa saja misalnya dalam hal ini? Pemerintah daerah, mungkin ada BPBD-nya, ada TNI, ada Polri juga, ada kelompok masyarakat, ada relawan, dunia usaha pun harus ikut di situ. Apalagi dia terlibat di situ juga, mungkin asetnya juga harus ada di dalam situ yang juga berisiko untuk kena dampak. Apakah sudah menjalankan tugasnya dengan baik? Nah, ini yang perlu kita cek lagi, kita pahami lagi. Saya kira ini kita positive thinking saja. Itu mengingatkan lagi bahwa penanggulangan bencana ini sudah menjadi bahagian dalam pembangunan. Kejadian banjir kemarin itu sebetulnya sudah mengganggu jalur kita menuju pembangunan yang lebih baik. Kalau saya katakan, kenapa? Ya, setiap tahun kita ada kehilangan sampai 30 triliun setiap tahun. Kalau Menteri Keuangan menyebut sampai 22 triliun. Saya kira ini tidak bisa dipisahkan
pembangunan dengan penanggulangan bencana. Tapi sudahkah pembangunan yang sekarang yang dikerjakan oleh berbagai pihak memperhitungkan dampak lingkungan yang baik? Saya katakan belum. Karena kan selama ini seperti ini. Iya. Dalam beberapa tahun ke depan. Iya, karena kita kalah cepat mungkin. Kalah cepat dengan kerusakan lingkungan dengan pembangunan yang kita lakukan. Tanpa sengaja pembangunan mungkin merusak lingkungan. Iya. Atau belum ideal seperti yang kita harapkan. Ya, jadi kita katakanlah sekarang penanggulangan bencana itu tidak bisa dipisahkan dari lingkungan. Yeah. Orang membangun katakanlah menggunakan lahan, menggunakan sungai, menggunakan hutan dan sebagainya. Mungkin itu ada kelupaan lingkungan harus dijaga. Oke. Pertanyaan saya adalah seperti ini. Banyak kemudian pihak-pihak yang mengeluarkan argumen bahwa banyak sekali rencana-rencana penanggulangan musibah. Tapi mengapa, jadi secara blueprint itu sudah ada, tapi mengapa kemudian sampai musibah terjadi? Ya, musibah yang terdampak masyarakat. Betul. Nah, sekarang masyarakat itu harus inklusif, harus termasuk di dalam upaya-upaya itu. Dilibatkan. Mulai dari hulu, mulai dari plan. Iya. Bahkan bukan sebelum plan, masyarakat itu harus memahami risiko. Iya. Mereka tinggal di daerah mana. Oke. Mereka harus tahu risiko, diinformasikan risiko itu melalui peta, mungkin di tingkat kecamatan, lurah dan sebagainya, didiseminasikan. Kalau perlu juga di masjid-masjid, di gereja, disampaikan titip pesan sama ustadz, Pak, ini kita harus begini. Bahkan kalau misalnya terjadi bencana, misalnya itu speaker masjid pun bisa menjadi warning. Seperti itu. Jadi harus melibatkan masyarakat. Tapi kita tidak dapat menggantungkan hidup kita kepada otoritas misalnya kan. Kalau itu pertanyaan saya selanjutnya bagaimana lebih komprehensif membangun budaya masyarakat yang adaptif, yang kemudian sadar akan potensi bencana, tapi setelah jadi komersial Pak Medi. Siap, kita harus break, tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, masih bersama dengan Direktur Mitigasi Bencana BNPB, Bapak Medi Herlianto. Pak Medi, kalau saya sekarang ingin minta saran kepada Bapak, bagaimana cara untuk membangun permukiman atau warga yang adaptif atau warga yang aware terhadap bencana? Ya, ini salah satu bagian dari mitigasi. Ya, mitigasi itu pencegahan. Pencegahan itu dengan ada konsep misalkan regulasi, pemetaan informasi. Nah, itu berarti tugas dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Kalau gini Pak, saya kemudian menjadi pertanyaan masyarakat pada saat seperti ini, di mana seharusnya, sampai sejauh mana seharusnya pemerintah daerah itu bertanggung jawab? Ya, saya kira tidak ada masa berhenti aktivitas pembangunan. Sama aktivitas pembangunan jalan terus. Tapi penanggulangan bencana itu juga harus jalan terus. Tapi memikirkan lingkungan. Ya, harus memikirkan lingkungan salah satunya. Karena apa? Kalau kita melihat sekarang pembangunan yang kita lakukan bagus sudah. Tapi mungkin upaya-upaya mitigasi untuk penanggulangan itu yang belum. Saya masih ingat dalam Rakornas di Surabaya tanggal 2 Februari kalau saya tidak salah. Itu Presiden Bapak Jokowi menyampaikan 6 direktif di situ. Salah satunya disebutkan pembangunan harus terintegrasi dengan upaya mitigasi bencana. Pembangunan harus ada pemetaan risiko, mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan. Nah, artinya apa? Mulai dari nasional kebijakan, kemudian program di tingkat lokal, di tingkat provinsi dan seterusnya, itu harus terintegrasi. Tapi sekarang ada tidak? Nah, itu pelibatan itu saya lihat belum optimal lah saya katakan. Belum optimal. Sebagian daerah mereka sudah melakukan itu. Provinsi maksudnya? Provinsi. Oke, kalau di Jakarta khususnya? Di Jakarta saya tidak melihat mendeteksi sampai mengidentifikasi sampai situ ya. Tapi saya kira untuk tingkat lokal saya kira cukup bagus ya. Ada program-program katakanlah pembangunan prasarana umum dan sebagainya, ada PKK. Saya kira, tapi saya melihat mungkin belum diisi dengan kebencanaan. Nah, belum diisi oleh kebencanaan. Belum diisi dengan kebencanaan. Nah, ini yang harus rutin karena bencana di sini kan harus ada kan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kan sudah ada. Betul. Nah, DKI ini penduduknya ada, saya katakan 11 juta. Betul. Kemudian ada 5 wilayah. Dan ada Pulau Seribu. Masuk kabupaten di Pulau Seribu.
ini harusnya juga ada, kalau itu bukan BPBD karena beda administrasi dengan kabupaten kota yang lain, karena beda di Jakarta, saya kira mungkin ada semacam perwakilan BPBD di kota. Di kota. Oh, di kota Madya di kota Jakarta, Jakarta Barat, Utara, Timur dan sebagainya. Berarti tidak hanya di tingkat provinsi. Tidak hanya di tingkat provinsi. Ini salah satu. Sudah ada belum sekarang? Belum ada. Dulu pernah ada, tapi saya tidak tahu kemarin waktu insiden tidak berfungsi, tidak jalan, mungkin tidak ada lagi. Saya kira ini mungkin yang perlu didorong lagi sehingga jangkauan, karena jumlah penduduk, kita bicara risiko. Risiko itu ada azar. Azar itu given, mungkin natural. Tapi pada saat natural azar itu tidak kita kelola dengan baik, tidak kita upayakan mitigasi, dia jadi bencana gitu. Nah, ini yang harus dilakukan oleh BPBD dalam hal ini menjadi, tapi bukan BPBD sendiri. BPBD harus bersama-sama dengan para pihak tentunya melakukan ini. Nah, di tingkat lokal yang penting kan masyarakat perlu dilayani. Di setiap wilayah itu mungkin ada 3 juta penduduknya, 4 juta dan sebagainya. Mereka kan harus dilindungi. Dengan cara? Mereka memberikan antara lain dengan pengetahuan. Memberikan informasi, peta risiko. Oh, kamu tinggal di sini ya, ini dekat sungai, ini jika terjadi curah hujan melebihi 1 hari sekian milimeter, itu berpotensi terjadi banjir. Nah, itu harus tahu mereka, sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan. Mereka misalnya, oh kalau curah hujan segini, saya sudah harus menyiapkan, ada tas saya. Apa isinya, Pak? Tas itu mungkin air minum, pakaian, obat-obatan selengkapnya yang diperlukan kalau dia sakit dan sebagainya. Mungkin ada senter dan sebagainya. Ada surat-surat berharga barangkali, barang-barang berharga dan sebagainya, kita sudah siap. Jika terjadi banjir, saya sudah siap evakuasi, kendaraan saya sudah pindahkan dan sebagainya ke tempat yang lebih aman dan sebagainya. Itu minimal itu, ya kan? Nah, nanti itu keluarga. Nah, di komunitas juga di tingkat kelompok masyarakat, katakanlah 1 RT, itu mereka juga sudah ada pembentukan organisasi. Ini semuanya ini bisa dikelola, dibentuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Makanya saya melihat di tingkat kota karena penduduknya banyak, relatif jutaan juga. Saya kira masyarakat perlu dilayani. Mereka perlu diinformasikan, dilindungi dan sebagainya. Itu langkah dari BPBD ke depan. Ya, bersama para pihak. Jadi tidak bisa BPBD sendiri. Membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Untuk? Ya, begini. Kalau BPBD melakukan itu, dia harus punya kapasitas, dia harus punya sumber daya. Sumber daya misalnya orang, tenaganya, terus sumber daya dananya, menyiapkan planningnya, menyiapkan organisasinya, kelompok masyarakatnya, bersama dengan relawan-relawan yang mau bergabung, membantu dan sebagainya. Kemudian menyiapkan kegiatannya, sehingga menyiapkan kapasitas, sehingga azar yang saya katakan tadi, ancaman tadi, itu kan given. Dapat dikelola. Tidak menjadi, apalagi ada daerah kerentanan kita yang belum semuanya dibenahi. Ya kan, ini kan juga kerentanan secara fisik, dia mungkin kalau ada air meluap. Secara fisik ekonomi karena dia miskin, dia tidak bisa membuat rumah yang lebih tahan dan sebagainya. Nah, ini kondisi kerentanan ini datang azarnya. Ini jadi bencana. Tapi mungkinkah kemudian pada saat banjir datang, mungkinkah kemudian masyarakat dapat kemudian menahannya dengan tanaman vetiver? Karena tanaman vetiver ini cukup sekarang viral di media karena setelah Presiden menyarankan untuk menanam vetiver, direkomendasikan oleh Pak Doni. Ya, ini salah satu vetiver adalah salah satu tanam vegetasi yang bisa menahan banjir dan longsor. Tapi apakah kemudian relevan untuk ditanam per rumah atau bagaimana? Karena Pak Doni bilang ini untuk hutan-hutan yang tidak direboisasi kan. Bagaimana dengan perumahan? Apakah relevan? Tentu kita melihat situasi dan kondisi di lapangan. Ya, tidak bisa tiap rumah dan sebagainya gitu. Karena vetiver itu seperti saya sampaikan, dia bisa menahan longsor, menahan air karena bisa menyerap air cukup besar. Dan akarnya panjang sampai 5 meter dan bisa melindungi tanggul sungai dan banjir. Seperti yang sudah dipraktekkan di Citarum, itu juga dari Pak Doni kan. Gitu. Nah, kalau rumah-rumah mungkin juga ini bagian tapi kita harus melihat situasi dan kondisi di mana lokasi perumahan. Kalau misalnya dia berisiko tinggi dan air meluap dan sebagainya, mungkin tidak efektif juga menanam vetiver gitu. Berarti vetiver ini cocok untuk perumahan seperti apa? Rumah besar kah?
Saya tidak bisa mengatakan rumah ini. Vetiver bisa dibangun salah satunya menahan longsor, menahan erosi tanggul sungai. Itu bagus gitu. Nah, di rumah saya belum melihat ini praktek-praktek seperti apa. Tapi yang kita praktekkan adalah di tanggul sungai, di kemiringan. Dan karena apa? Karena kalau bicara longsor, kita bicara topografi, bicara iklim, bicara orang juga. Karena faktor penyebabnya orang karena mungkin membuka lahan sembarangan dan sebagainya gitu loh. Betul. Vetiver, vegetasi juga menjadi faktornya. Oke, baik, terima kasih Pak Medi Herlianto, Direktur Mitigasi Bencana BNPB. Semoga ini kemudian dapat diimplementasikan, Pak, yang penting dijalankan di berbagai tingkat sampai ke tingkat grassroots. Terima kasih Pak Medi telah bergabung bersama dengan saya.